Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek perancangan sistem informasi pengelolaan bahan Pratikum Laboratorium Pangan di Politeknik Aktif Padang. Selanjutnya, kami terdiri dari saya Bunga Wardah, saya Angga Cahyariwanta. Latar belakang: perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam berbagai bidang termasuk pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu organisasi mengelola data dan informasi secara lebih efektif, efisien, dan akurat. Di Laboratorium Pangan Politeknik Aktif Padang, proses pengajuan bahan praktikum masih dilakukan secara manual menggunakan formulir bahan. Sistem ini menimbulkan berbagai kendala seperti proses pencatatan yang lambat, risiko kehilangan dokumen, kesulitan pengelolaan stok bahan, serta penyusunan laporan yang memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi terintegrasi yang mampu mendukung proses pengajuan bahan praktikum, verifikasi pengelolaan stok, dan penyusunan laporan agar kegiatan praktikum dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Rumusan masalah penelitian ini berfokus pada analisis proses pengelolaan bon bahan praktikum yang sedang berjalan di Laboratorium Pangan Politeknik Aktif Padang. Identifikasi permasalahan yang muncul akibat penggunaan sistem manual, perancangan proses bisnis yang lebih efektif, serta pengembangan sistem informasi dan database yang mampu mendukung pengelolaan data secara terintegrasi. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengelolaan bahan praktikum yang sedang berjalan, mengidentifikasi permasalahan yang ada, merancang proses bisnis usulan yang lebih efektif, serta merancang sistem informasi dan database yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Batasan penelitian ini dibatasi pada perancangan sistem yang mencakup pengadaan data bahan praktikum, pengajuan bahan, verifikasi pengajuan, pengelolaan stok, dan laporan penggunaan bahan praktikum. Penggunaan sistem terdiri dari mahasiswa, asisten laboratorium, analisis laboratorium, dan dosen. Landasan teori: UML atau Unified Modeling Language. UML merupakan bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk mendeskripsikan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasi sistem perangkat lunak. UML menyediakan notasi standar yang memudahkan pengembangan dalam menggambar kebutuhan sistem, struktur sistem, serta interaksi antar komponen. Proses bisnis merupakan rangkaian aktivitas yang saling berhubungan dan dilakukan secara terstruktur untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap proses bisnis memiliki input, proses pengelolaan, dan output yang memberikan nilai tambah bagi organisasi. Database adalah kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara terstruktur sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Database membantu mengurangi redundansi data dan menjaga konsistensi informasi, meningkatkan keamanan data, serta mempermudah proses pencarian dan pengelolaan data dalam jumlah besar. Proses perancangan database. Perancangan database dilakukan untuk menghasilkan struktur penyimpanan data yang terorganisasi dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tahapan perancangan meliputi pengumpulan kebutuhan data, perancangan konseptual, perancangan logikal, dan perancangan fisik. Objek penelitian ini adalah proses pengelolaan bahan praktikum di Laboratorium Pangan Politeknik Aktif Padang. Dokumentasi digunakan untuk mempelajari formulir dan arsip terkait, sedangkan studi literatur dilakukan dengan mempelajari jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan sistem informasi, BPMN, UML, dan database. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, dan studi literatur untuk memperoleh data proses pengelolaan bahan praktikum yang sebagai dasar perancangan sistem informasi. Analisis sistem berjalan. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses pengelolaan bahan praktikum masih dilakukan secara manual menggunakan formulir atas. Kondisi ini menyebabkan proses administrasi menjadi kurang efisien, meningkatkan risiko kehilangan data, menyulitkan pengelolaan stok bahan, dan memperlambat penyusunan laporan penggunaan bahan praktikum. Temuan tersebut menjadi dasar dalam perancangan sistem informasi yang lebih efektif dan terintegrasi.
Metode perancangan sistem. Metode perancangan sistem dimulai dengan analisis proses bisnis yang sedang berjalan. Kemudian dilanjutkan dengan perencanaan proses bisnis usulan menggunakan BPMN. Setelah itu dilakukan perencanaan sistem menggunakan UML, perencanaan database melalui proses normalisasi hingga 3NF, dan perencanaan terbuka penggunaan user interface sebagai gambaran sistem yang akan digunakan. Perangkat pendukung penelitian. Perangkat pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah aplikasi Visual Paradig. Aplikasi ini digunakan untuk membuat diagram BPMN, UML, serta membantu perencanaan database. Selanjutnya, perancangan sistem informasi, pemodelan sistem aktual. Terdapat diagram proses bisnis aktual dan tabel kebutuhan awal. Terdapat pada pool laboratorium pangan, terdapat 3 line, yaitu mahasiswa, asisten laboratorium, dosen. Pada mahasiswa dimulai pengisian bon bahan pratikum, yaitu dalam bentuk kertas, menyerahkan bon bahan ke asisten lab. Asisten lab menerima bon bahan, memeriksa kelengkapan bon bahan, serta memeriksa adanya stok lengkap atau tidaknya. Jika tidak, kembalikan bon ke mahasiswa. Jika lengkap, selanjutnya akan dilakukan pengecekan ketersediaan stok bahan. Setelah stok bahan tersedia, maka akan dikirim bon bahan ke dosen untuk diminta persetujuan. Pada dosen menerima bon bahan yang diajukan dan memberikan persetujuan atau ACC. Setelah itu mengembalikan bon bahan yang telah disetujui ke asisten lab. Setelah itu asisten lab menerima bon yang sudah disetujui, menyiapkan bahan pratikum, menyerahkan bahan pratikum ke mahasiswa. Mahasiswa menerima bahan pratikum dan melaksanakan pratikum. Selanjutnya, setelah menyerahkan bahan pratikum ke mahasiswa, asisten lab menyimpan dan mengarsipkan bon bahan. Selanjutnya, adanya tabel kebutuhan awal yang terdiri dari mahasiswa, asisten lab, dan dosen sesuai kebutuhan yang diminta. Kedua, adanya perancangan sistem informasi analisa dan perbaikan sistem aktual. Pada hasil analisa aktual, terdapat permasalahan pengajuan bon bahan masih dilakukan secara manual menggunakan formulir kertas. Perbaikan yang diusulkan yaitu pengajuan bon bahan dilakukan dengan sistem informasi. Kedua, pengecekan stok bahan masih dilakukan secara manual. Perbaikan yang diusulkan sistem menyediakan informasi stok bahan secara terintegrasi. Yang ketiga, proses persetujuan bon bahan membutuhkan waktu yang lebih lama. Perbaikan persetujuan dilakukan melalui sistem secara digital. Yang keempat, arsip bon bahan masih disimpan dalam bentuk fisik. Perbaikan arsip bon bahan disimpan dalam database. Yang kelima, pencarian data bon bahan sulit dilakukan. Perbaikan sistem menyediakan penyimpanan dan pencarian data secara terintegrasi. Terdapat sistem rekrutmen usulan atau sistem persyaratan usulan yang memiliki pada sistem perancangan sistem informasi ini ada 7, yaitu sistem menyediakan pengajuan bon bahan pratikum oleh mahasiswa, menyediakan pemeriksaan kelengkapan bon bahan oleh asisten dan laboratorium, menyediakan pengecekan ketersediaan stok pada bahan pratikum, menyediakan proses persetujuan bon bahan oleh dosen, menyediakan pengelolaan penyiapan bahan pratikum, menyediakan penyerahan bahan pratikum kepada mahasiswa, menyediakan penyimpanan dan pengarsipan bon bahan pratikum. Selanjutnya, perancangan sistem informasi diagram proses bisnis perbaikan sistem aktual. Terdapat pool laboratorium pangan dengan 3 line, yaitu mahasiswa, asisten laboratorium, dosen. Sama seperti tadi, dimulai dengan login ke sistem, selanjutnya mengisi dan mengajukan bon bahan pratikum. Setelah sistem menyimpan data bon bahan, akan dikirim ke asisten lab dan asisten lab menerima pengajuan bon bahan, memeriksa kelengkapan data, mengecek ketersediaan stok bahan. Setelah stok tidak tersedia, maka adanya notifikasi penolakan ke mahasiswa. Setelah itu, jika adanya stok maka bon akan dikirim ke dosen untuk persetujuan. Dosen menerima pengajuan bon dan memeriksa pengajuan bon dan memberikan persetujuan ACC. Setelah itu, asisten lab menerima bon yang disetujui, menyiapkan bahan pratikum, menyerahkan bahan ke mahasiswa. Setelah itu menyimpan dan mengarsipkan data bon bahan menjadi arsip data, dan setelah menyerahkan bahan ke mahasiswa menerima bahan pratikum dan melaksanakan pratikum. Selanjutnya, perancangan sistem informasi pengembangan model database. Satu, yaitu tahap normalized form, yaitu UNF, data mentah yang belum dilakukan atau belum adanya masih adanya perulangan atau belum yaitu tahap first normal form atau 1NF.
yaitu penghilangan perulangan atau peraturan menjadi lebih rapi ke dalam tabel yang lebih baik. Ketiga, tahap second normal form, terdapat tabel bahan praktikum, tabel detail bahan praktikum. Yang keempat, tahap third normal form atau 3NF, terdapat data mahasiswa, data dosen, data bahan praktikum, bahan praktikum, detail bahan praktikum yang bisa dilihat pada PPT tersebut. Perancangan sistem informasi user interface, terdapat halaman login dan halaman dashboard. Pada halaman login bisa dimasukkan username, password, dan di login. Pada halaman dashboard terdapat pengajuan bahan, data bahan praktikum, arsip bahan, profil. Jika tidak melakukan apa-apa, di logout. Selanjutnya terdapatnya user interface, halaman pengajuan bahan dan halaman verifikasi bahan. Selanjutnya adanya user interface, halaman persetujuan bahan dan halaman arsip bahan. Selanjutnya analisis. Analisis pembahasan menunjukkan bahwa sistem pengelolaan praktikum yang masih dilakukan secara manual menimbulkan kendala seperti proses administrasi yang lambat, risiko kehilangan dokumen, dan kesulitan dalam pencarian data. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dirancang sistem informasi terintegrasi sehingga proses pengajuan verifikasi persetujuan pengarsipan dapat dilakukan secara digital. Selain itu, pengembangan database melalui normalisasi hingga 3NF menghasilkan struktur data yang terorganisir dan mengurangi redundansi data. Rancangan user interface yang terdiri dari halaman login, dashboard, pengajuan verifikasi persetujuan, arsip juga mendukung kemudahan penggunaan sistem secara keseluruhan. Sistem usulan mampu meningkatkan efektivitas, efisien, dan kualitas pengelolaan bahan praktikum di laboratorium pangan Politeknik Ati Padang. Selanjutnya kesimpulan, sistem informasi pengelolaan bahan praktikum yang diusulkan mampu mengatasi permasalahan pada sistem manual melalui digitalisasi proses pengelolaan database yang terstruktur serta antarmuka yang mudah digunakan sehingga pengolahan data menjadi lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 4. Banyak kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.